dan pemirsa dari Grand Studio Metro TV. Selamat berjumpa dalam program talk show Forum Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Afiani Malik. Selamat malam pemirsa, baik Anda yang ada di studio juga pemirsa di rumah. Pemilu Presiden 2014 sudah di depan mata. Nah, di tengah hingar-bingar orasi politik dan juga jualan visi misi, rakyat masih disajikan pemberitaan tentang kasus korupsi. Korupsi jelas musuh masyarakat dan juga musuh pembangunan bangsa. Lalu siapakah sosok calon presiden yang mampu memberikan harapan agar negeri ini bersih? Apa solusi yang ditawarkan untuk membuat Indonesia bebas korupsi? Inilah Forum Indonesia pada malam hari ini, berantas korupsi ala Jokowi versus Prabowo. Fenomena korupsi telah menjadi persoalan krusial yang kian berkepanjangan di negara Indonesia. Implementasi desentralisasi politik dan ekonomi tidak lantas membuat angka tindak pidana korupsi menurun, namun justru semakin menjadi. 16 tahun pasca reformasi, Indonesia masih memiliki ranking dan rating yang tinggi dalam hal korupsi di antara negara-negara lain. Pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda besar perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan baik, seolah terjebak pada tataran retorika semata. Satu dasawarsa terakhir, mata publik disuguhi deretan kasus korupsi yang kian menggila. Kasus-kasus besar yang menyangkut elit politik, petinggi aparat penegak hukum, hingga pejabat publik terus muncul susul menyusul. Mulai dari kasus bailout Bank Senturi, kasus cicak lawan buaya, kasus mega korupsi Hambalang, simulator SIM, korupsi Al-Quran, kasus kuota impor daging sapi, kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, hingga yang terbaru, korupsi dana haji di Kementerian Agama. Ironis, korupsi semakin tidak kenal waktu, tempat, dan jabatan. Kini hajat demokrasi untuk memilih pemimpin nasional sudah di depan mata. 41 hari lagi, pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi pertaruhan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Publik harus cerdas dan jeli dalam menentukan sikap dan pilihan. Siapa di antara dua calon pasangan pemimpin yang memiliki konsep, integritas, dan komitmen pencegahan serta pemberantasan korupsi secara konkret, bukan yang hanya bersifat jargonistik klise maupun slogan usang semata. Ya, pemberantasan korupsi ala Jokowi versus Prabowo. Langsung saya perkenalkan para narasumber dari kedua kubu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kubu Jokowi, Taufik Basari dan juga Henry Osodirirat. Selamat malam Bapak-Bapak. Tepuk tangan yang juga meriah untuk dari kubu koalisi Prabowo, Mas Siddiq dan juga Nurminan Munir. Dan dari pengamat ada Kang Asep Iriawan sendiri nih Kang. Kita masih nunggu kehadiran dari ICW ya. Nah silakan. Ya langsung masuk saja. Biar tepuk tangannya bareng. Emerson Junto dari ICW dan juga Kang Asep, selamat malam. Iya, terima kasih. Baik, kita akan membahas dari kasus yang terkini juga tadi informasi yang disampaikan sebagai pembuka dari Forum Indonesia pada malam hari ini adalah ada dua kasus yang disorot dari masing-masing kubu. Ada catatannya dari kubu Prabowo terlebih dahulu. Bagaimana Anda menanggapi disebut juga tadi soal kasus korupsi Kementerian Agama di mana Surya Darmali, teman koalisi Anda sudah menjadi tersangka. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, makasih Mbak Afi. Terima kasih. Jadi memang ini menarik ya. Di satu sisi kita melihat ada dua pasangan capres-cawapres yang salah satu visinya secara eksplisit menegaskan komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi pada saat yang sama, seperti tayangan tadi, kita dihadapkan pada dua kasus yang ini juga terkait dengan partai-partai koalisi capres-cawapres. Ada kasus korupsi Transjakarta ya? Transjakarta. Ya, pengadaan bus Transjakarta itu. Dan ada kasus korupsi Kementerian Agama. Jadi saya kira memang saatnya sekarang bagi capres-cawapres dan juga kita para juru bicaranya ini, para ahli tafsirnya ini gitu ya. Untuk betul-betul bukan saja berkampanye tapi menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya. Bagaimana kita menjelaskan persoalan ini. Nah, karena
dari 2 kasus tadi, kalau Transjakarta nanti biar Pak Taufik atau Pak Henry lah ya. Ya. Tapi untuk kasus Kementerian Agama, kita semua sudah tahu kasus korupsi ini indikasinya kan sudah lama, sudah panjang. Jadi bagi kami di kubu Prabowo dan Hatta Rajasa, mencuatnya kasus ini dan kemudian KPK menetapkan tersangka, ini sebenarnya satu momentum penting bagi pembenahan sistematik di Kementerian Agama dan juga seluruh kementerian yang lain. Dan yang perlu kami apresiasi ternyata keberadaan mantan komisioner KPK yang sekarang menjadi Irjen di Kementerian Agama, lalu sosok Pak Anggito sebagai Dirjen Haji dan Umroh, ini ternyata telah memberikan kontribusi yang sangat positif. Banyak kemajuan, tetapi memang belum tuntas. Oke. Nah, adapun kemudian Pak Menteri, Pak Surya Dharma Ali yang tentu saja kami hormati, ditetapkan sebagai tersangka, walaupun beliau sendiri juga katanya masih belum jelas apa pasal yang disangkakan, maka sepenuhnya kami serahkan dan kita serahkan kepada proses peradilan nanti. Oke. Seperti apa kesalahannya dan apakah betul terbukti bersalah. Oke, Pak Nurmian, apakah ini akan mengganggu atau sempat membuat khawatir karena juga ini ada momen penentuan 41 hari lagi, bagaimana juga masyarakat kan sangat anti nih terhadap pemberitaan soal korupsi ini kan tentu mendapatkan perhatian dan porsi lebih dari masyarakat sendiri. Bagi kita untuk pemberantasan korupsi itu nggak ada pengecualian ya. Jadi siapapun dia dari kubu manapun, kalau dia korupsi harus disikat habis. Cuma kita minta di pemerintahan yang akan datang, itu jangan lagi ada tebang pilih atau pilih tebang atau pilih tebu. Kenapa saya bilang begitu? Selama ini pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak, khusus juga termasuk juga KPK. Banyak contoh kita lihat yang tebang pilih. Ada yang pemberinya aja yang dikenakan tindakan, tidak pidana korupsi. Contoh misalnya kasus Rohimin Dauri, yang ngasih aja. Yang terima satu pun gak ada yang kena. Tapi ada yang terbalik, yang nerima aja yang kena. Yang ngasih enggak. Oke. Ini kan aneh bida ajaib. Ada orang terima uang korup, tapi yang ngasih hantu. Iblis, ya kan? Nah karena itu pemerintahan yang akan datang, itu betul-betul harus tidak ada kata lain, harus tidak ada tebang pilih, siapapun yang terkena. Ditulis Walaupun, itu dalam visi misi Prabowo Hatta? Ya itu harus ditulis. Harus ditulis? Nah, harus ditulis. Sudah ditulis atau belum Pak? Ini udah masuk KPU. Bagi saya itu harus ditulis. Oke. Saya tampil di sini Ya. bukan sekedar mewakili kepentingan siapa, tapi kepentingan rakyat Indonesia, bahwa pemberantasan korupsi tidak ada pilihan-pilihan lain. Oke. Siapapun dia sedikit, harus disikat habis. Ya. Jadi tadi pertanyaannya kan sudah ditulis apa belum? Beliau katakan harus ditulis dan ternyata memang sudah ditulis. Ya. Di agenda nomor 8 poin 3 itu adalah menciptakan kepastian dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan seadil-adilnya. Itu masuk dalam visi Prabowo dan Ternyata Hatta. sudah ditulis Pak. Ya. Memang saat ini satu titik masalahnya. Satu visi. Oke. Karena saya bicara di sini bukan hanya sekedar mewakili siapa atau siapa, tapi saya mewakili rakyat Indonesia. Karena saya bicara atas dasar dari Komisi 3 DPR RI. Oke, baik. Kita lihat bagaimana nih adalah agenda dari masing-masing kubu. Kita akan bahas dulu agenda dari Prabowo Hatta. Kami akan mencegah dan memberantas KKN, dan soal KPK tadi kita membahas soal KPK yang dikatakan Anda kritik bahwa ini ada tebang pilih tebang seperti itu. Silakan slide berikutnya. Dituliskan bahwa akan, saya hafal nih, dituliskan akan menambah penyidik dan juga menambah fasilitas penyelidikan. Seperti apa sih penambahan tenaga penyidik dan juga fasilitas penyelidikan? Ini juga kan terus diminta oleh KPK, tapi sampai sekarang penambahan penyidik ini kan dirasa sulit ini yang sekali. saya sampaikan berkali-kali. Karena itu saya carikan solusinya. Dan itu sudah saya sampaikan ke Ketua KPK, ke pimpinan KPK. Karena undang-undangnya tidak mau ada yang berubah. Takut dibilang nanti itu akan memperlemah KPK. Mau KUHP aja kita mau robah, dibilang nanti mau memperlemah KPK, apalagi undang-undang tentang KPK. Saya bilang angkat asisten penyidik. Kalau asisten penyidik dia angkat, itu kan nggak perlu ada perubahan undang-undang. Oke. Nah, asisten penyidik ini di bawah kuasa penyidik.
yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Oke. Sehingga kebutuhan penyidik bisa teratasi. Sekarang kan yang penting goodwill-nya. Mau nggak sih kita berantas korupsi beneran? Atau hanya sekedar live service? Atau sekedar show? Saya pernah bicara saya diundang, minta bicara oleh orang dari kedutaan besar Singapura. Lalu dia tanya kepada saya, Pak Nudirman, Oke. supaya singkat, Indonesia Pak. maju, apa yang harus dilakukan? Pertama kali apa yang harus dilakukan? Supaya Indonesia ini bisa maju. Oke. Saya balik bertanya kepada orang dari kedutaan besar Singapura. Bapak, saya yang tanya ke Bapak. Singapura bisa maju. Apa pertama kali yang Bapak lakukan? Dia menjawab dengan spontan. Yang kami lakukan adalah pemberantasan korupsi di kalangan penegak hukum. Oke. Tanpa ada pemberantasan korupsi di kalangan penegak hukum, Kita punya data, jangan Pak mimpi. Nurdirman. Indonesia akan maju. Jangan mimpi. Saya rasa semua Itu akan mimpi seia kosong sekata kita. dengan Anda. Tapi kemudian indeks korupsi Indonesia ini nggak bergerak terlalu jauh. Ya. Anda di Komisi Hukum, menurut Anda apa yang perlu dilakukan? Jangan dijawab dulu, Pak. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Musik sudah mulai. Pemirsa, kami akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, catatan masyarakat mengenai dari kubu Prabowo ada kasus korupsi di Kementerian Agama. Namun juga dari kubu koalisi Jokowi ada juga mengenai kasus Transjakarta yang masih juga dipertanyakan oleh masyarakat. Bagaimana tanggapan dari para juru bicara ini? Terima kasih. Sebetulnya bukan ada dua kasus seperti yang disampaikan tadi. Hanya ada satu kasus, yaitu kasus SDA kaitannya Kementerian Agama. Kalau kaitannya dengan surat yang beredar, itu bukan kasus. Karena ini salah satu bentuk dari black campaign yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kenapa saya katakan black campaign? Tadi pagi saya SMS Jaksa Agung. Rupanya baru dibaca malam. Setelah saya berada di sini, saya berkomunikasi dengan telepon kepada beliau. Mungkin Jaksa Agung nonton acara ini. Saya tanyakan kepada beliau. Apakah surat yang beredar itu pernah diterima oleh Jaksa Agung atau tidak? Yaitu surat tanggal 14 Mei. Jaksa Agung secara tegas menyatakan kepada saya, sampai saat ini Kejaksaan Agung tidak pernah menerima surat itu. Oke. Artinya, kalau sudah setengah bulan, sudah 15 hari surat itu tertanggal 14 Mei, sampai saat ini Kejaksaan Agung belum pernah menerima, terlebih kita lihat dari logo, kemudian tanda tangan, itu nyolok sekali bahwa itu semua palsu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua orang-orang yang masih melakukan black campaign, hilangkan, stop itu. Ya. Kita lakukan cara-cara seperti yang sekarang ini. Kita dialog, menawarkan visi dan misi dari masing-masing capres. Baik, tapi status hukum Udar Pristono adalah tersangka. Bagaimana menjelaskan itu? Bukan Jokowi dan tidak ada hubungannya dengan partai-partai pendukung. Bukan partai pengusung, bukan partai pendukung, gak ada hubungannya. Tapi kalau kasus SDA itu jelas presiden atau ketua umum dari sebuah parpol yang sebagai partai pendukung. Ditambah lagi partai pendukung yang lain juga sudah sebagai tersangka. Sebentar lagi MS Ka'ban juga mungkin ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana kita bisa mau menyapu kalau dengan sapu yang kotor? Sapu itu harus bersih dulu dan sudah teruji, itu yang penting. Mas Tobas mungkin mau menambahkan? Kita tahu bahwa Udar Pristono adalah bawahan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan statusnya saat ini sudah menjadi tersangka di kasus Transjakarta ini. Bagaimana Anda menanggapi ini? Betul, memang ada kasus yang sedang berjalan di kejaksaan, tapi itu tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Ya, ini ada kasus jalan sendiri, tapi ada Jokowi di sisi lain. Kemudian ada pihak-pihak yang berusaha mengkaitkan antara kasus tersebut dengan Jokowi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, kita bisa telusuri bagaimana kasus itu terjadi. Ya, apakah itu berdiri sendiri, terus bagaimana peran Jokowi di dalamnya? Justru Jokowi
dalam kasus tersebut berupaya untuk membongkar itu semua, ya. Tapi justru malah dikait-kaitkan dengan kasus tersebut. Malah tadi yang disampaikan oleh Bang Henry terakhir tadi, ada surat yang kemudian beredar, dikesankan bahwa seolah-olah Jokowi memberikan surat kepada kejaksaan untuk menunda pemeriksaan terhadap dirinya. Padahal surat itu tersebut tidak ada. Nah, ini yang kemudian kita melihat adanya upaya untuk mendiskreditkan sosok Jokowi dengan mengkait-kaitkan dengan kasus yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Itu klarifikasi dari pihak Anda ya? Betul. Baik. Kalau bicara soal keunggulan dari visi misi, kita membahas visi misi ke depan, program pemberantasan korupsi. Apa keunggulan? Keunggulan dari program Anda? Pertama, keunggulannya adalah konsepsional dan sistematis ya. Jadi bukan dengan sekedar menambah jumlah penyidik ya. Seberapapun banyak tambahan jumlah penyidik atau untuk tenaga penyelidikan, tapi kalau dia tidak mandiri, ya tidak diperkuat dengan satu komitmen moral, tidak bisa diintervensi, nggak ada gunanya. Jadi bukan, coba kalau kita lihat, kalau kita baca di situ, dengan menambah itu sudah masalah teknis. Kalau teknis, kalau kami jabarkan di sini mungkin bisa satu buku setebal ini mungkin. Jadi saatnya sekarang kita menyampaikan pokok-pokok, adapun keunggulannya sudah barang tentu kita susun secara konsepsional dan sistematis di dalam penjabarannya nanti. Satu kalimat tolong dijelaskan. Nah, dalam visi misi Jokowi itu kita sebut sebagai jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Nah, Jokowi JK sendiri mempunyai 9 agenda prioritas, di mana 3 diantaranya terkait dengan pemberantasan atau langkah-langkah anti korupsi. Nah, yang pertama adalah pemerintahan Jokowi JK ini akan membuat pemerintahan yang tidak absen dari upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Nah, ini dilakukan dengan melakukan prioritas terhadap pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, ya, dengan membangun satu tata kelola yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua juga kita menolak negara yang absen dan lemah untuk melakukan reformasi sistem penegakan hukum. Oleh karena itulah maka pemerintahan Jokowi JK jika dipercaya oleh masyarakat akan fokus pada pemberantasan korupsi di bidang penegakan hukum. Yang ketiga juga yang paling penting yang mungkin ada sedikit diferensiasi, ada sedikit perbedaan di antara yang lainnya, yakni Jokowi JK ini menekankan soal perubahan karakter bangsa, ya, di mana ada revolusi mental di situ, bagaimana kita membangun budaya anti korupsi langsung ke tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak hanya pemerintahnya saja yang bergerak untuk memberantas korupsi, tapi juga masyarakatnya membangun budaya anti korupsi yang kuat. Baik, terima kasih. Dari kubu Prabowo sendiri katakan itu masalah teknis penambahan penyidik seperti itu. Dan juga mereka punya highlight soal perubahan karakter. Jadi tidak tergopoh-gopoh negara, tapi masyarakat juga ditimbulkan kesadaran. Kalau dari kubu Prabowo sendiri seperti apa? Keunggulan soal pemberantasan korupsi. Iya, ini jadi menarik. Kita sudah masuk bedah visinya kan ya? Ya, baik. Ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama begini, kalau kita baca visi misi dari pasangan Capres Prabowo Hatta ini, maka agenda tentang Indonesia yang bebas korupsi ini ditempatkan dalam satu kesatuan, yaitu kalau saya bacakan agenda yang ke-8, membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani. Ini saling terkait dan tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Contoh begini, melindungi rakyat. Ketika kekuasaan dan pemerintahan itu mampu membebaskan masyarakat dari tekanan, dari intimidasi, maka ini menjadi faktor yang akan mendukung bebas korupsi. Contoh begini, kalau saja sopir-sopir truk, sopir-sopir angkutan umum itu tidak terintimidasi di jalanan, mereka tidak akan memberikan pungli kok, ya kan? Kalau saja rakyat kecil itu ketika mengurus KTP, mengurus surat nikah tidak terintimidasi oleh penyelenggara negara, akan diperhambat, dipersulit prosesnya, mereka tidak akan memberikan pungli. Nah, jadi pemerintahan yang melindungi itu penting. Dia tidak mengintimidasi rakyatnya untuk kemudian memberikan pungli. Jadi garis bawahnya nah, dari situ ada pembebasan korupsi, tapi juga konsistensinya terjaga manakala pemerintahan itu efektif melayani. Aparat birokrasi, penyelenggara negara, mentalitasnya harus diubah sebagai pelayan rakyat.
bukan pihak yang menggunakan kekuasaan untuk mengambil keuntungan dari rakyat. Nah, itu visi Pak Prabowo. Baik, kita beri tepuk tangan, itu visi yang sudah dibedah dari pengamat. Catatan Kang Asep, kita sudah mendengarkan sekilas bagaimana keunggulan dari masing-masing kubu koalisi ini soal pemberantasan korupsi. Bagaimana catatan Anda sendiri? Saya pikir catatan juga pasti menarik, kata-kata menarik. Kalau jelek pasti tidak akan laku, namanya juga jualan. Tapi Ideal menarik, ya, ideal ya. itu. Kalau jelek pasti nggak ada yang milih. Kalau saya tataran yang sederhana aja, gampang dibaca masyarakat. Memang depan hukum adalah sama. Tadi Pak Munir mengatakan tebang pilih. Ya kalau tebang semua botak kayak saya. Makanya di hukum tuh perlu dipilih-pilih yang memang yang terkena pasti disikat. Tapi nggak azas semua sama di mata hukum mungkin makanya maksudnya. perlu tidak semua harus ditebang, harus dipilih. Pilih yang terkena. Nah, yang jadi masalah apa? Kita butuh suri toladan. Ketika pimpinan-pimpinan partai politik yang merupakan suri toladan bagi bangsa ini, yang mengandalkan konstitusi, terlibat perkara korupsi, entah kasus sapi, entah kasus haji, entah kasus kereta api, entah kasus konstitusi, sisi semuanya. Jangan-jangan nanti di ujung ini ada koalisi, koar-koar, akhirnya menempatkan posisi. Basi semua itu kan. Pertanyaan untuk kedua kubu, Kang. Pertanyaan bagi dua kubu, baik ketika kasus misalkan Transjakarta, kasus yang menimpa, beranikah ketika memang pimpinan-pimpinan partai politiknya terlibat entah sebagai tersangka atau sebagai saksi, nanti berkelit, saya presiden, saya wapres, harus dihormati. Berani nggak datang ke pengadilan tipikor menunjukkan bahwa saya depan hukum sama, saya pun siap diperiksa di pengadilan tipikor. Oke. Satu itu pertanyaannya. Berani nggak? Kemudian kedua? Pertanyaan kedua, saya lihat di situ memperkuat KPK. Tapi lihat yang menarik di kubunya beliau itu ada memberikan fasilitas penyelidik. Padahal di konsep RUU KUHP, penyelidik itu dihilangkan. Istilah Pak Munir ada asisten kuasa itu kan. Nah, saya pikir apakah nanti bertentangan nggak dengan konsep RUU KUHP? Nah, saya juga pengen nanya, bagaimana tanggapan dari kubunya Pak Prabowo dan kubunya Pak Jokowi terhadap rancangan RUU KUHP dan KUHP yang seolah-olah akan mengkerdilkan kewenangan KPK. Oke, baik. Tepuk tangan untuk pertanyaan. Kita akan kasih kesempatan kedua kubu untuk berpikir sejenak bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kita akan jeda. Kami akan lanjutkan Forum Indonesia sesaat lagi. Saya berani nggak sih kalau misalnya sudah menjabat nanti maju ke tipikor tidak dengan berbagai alasan, dan juga bagaimana tanggapan soal RUU KUHP dan KUHP dari kubu Jokowi terlebih dahulu, silakan. Ya, untuk RUU KUHP dan KUHP jelas dari kubu Jokowi dan JK itu kita mendukung adanya perubahan terhadap undang-undang terhadap KUHP dan KUHP. Namun memang kita mendorong agar perubahan itu dilakukan dalam periode DPR yang mendatang. Tentu setelah kita kaji ulang terlebih dahulu draft yang ada dan kita pelajari kembali, kita lihat mana-mana yang kemudian menimbulkan kontroversi, termasuk juga adanya penolakan dari KPK karena ada keberatan bahwa beberapa poin-poin di dalam RUU KUHP itu melemahkan pemberantasan korupsi. Tentu hal ini tidak kita inginkan, karena itu biar ada kesempatan bagi kita semua untuk mengkaji ulang draft yang sudah ada, sehingga ketika pembahasan nanti hal-hal yang dirasa merugikan pemberantasan korupsi sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan legislasi nasional, salah satu poin yang juga menjadi penekanan dalam visi misi Jokowi JK adalah bagaimana kita membuat satu sistem legislasi nasional yang bersih, yang berintegritas, yang bebas dari perdagangan kepentingan dalam proses legislasi itu. Dalam visi misinya juga Jokowi JK membuka satu forum yang melibatkan masyarakat dalam memperkuat politik legislasi yang diajukan oleh pemerintah. Nah, ini menjadi penting, kenapa? Karena dengan ada pelibatan masyarakat, maka hal yang tadi dikhawatirkan oleh Kang Asep tadi bisa kita minimalisir. Karena sudah ada dialog-dialog yang mendalam dengan masyarakat, segala kekhawatiran-kekhawatiran tidak terjadi, dan perdagangan legislasi itu juga bisa kita cegah sehingga tidak ada lagi jual beli pasal, jual beli ayat di dalam proses legislasi di DPR. Baik, Mas Hendy ada mau menambahkan? Saya hanya ingin menambahkan karena agar tidak dikira bahwa hanya pemberantasan terhadap korupsi saja gitu ya. Terhadap memberantas mafia peradilan, korupsi di lingkungan peradilan ya. Pemberantasan tentang penambangan liar yang menimbulkan kerusakan, kemudian pemberantasan kejahatan pencucian uang dan sebagainya, bahkan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba. Jadi
Indonesia atau rakyat Indonesia melawan kejahatan narkoba. Itu jelas di dalam visi dan misi kami gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan berikutnya dari kubu Prabowo bagaimana? Pertanyaannya masih sama yang diajukan oleh Kang Asep. Ya. Jadi bagi kita itu yang paling penting adalah kemauan. Sebagus apapun konsep yang disampaikan, tapi kalau mindset cara berpikir dan kemauannya nggak ada, itu cuma akibat. Ini kemauan akhirnya, siapa yang Anda maksud? Dari semua kubu, betul-betul mau nggak sih untuk memberantas korupsi? Betul-betul mau nggak memperbaiki KUHP dan KUHAP? Betul-betul mau nggak memperbaiki KUA Perdata, BW kita yang abad ke-17 punya? Jadi kalau dibilang nanti masa DPR yang akan datang, lalu kalau DPR yang sekarang bisa menyelesaikan, kenapa tidak? Kenapa undang-undang yang abad ke-17 itu masih kita pakai? Kenapa itu yang menjadi ujung tombak kita? Jadi saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh kubu dari Jokowi dan YK ada yang menarik sekali. Bagaimana kita mau berantas korupsi dengan sapu yang kotor? Sapu maksud Anda? Sapu yang kotor. Oke. Memberantas korupsi mestinya yang memberantas juga harus bersih. Kalau yang memberantas nggak bersih, bagaimana mau bersih? Maksud Anda yang nggak bersih ini siapa, Pak? Siapa aja? Khususnya penegak hukum. Pak Munir. Tadi Pak Munir, sebentar. sebentar. Tunggu. Sebentar. Ini hak saya. Ya, tadi silakan. disinggung oleh rekan saya Henry Yosodiningrat. Bahwa penegak mafia peradilan. Di situ ada penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Baik. Bagaimana mau memberantas korupsi? Kalau yang tiga ini, yang kata istilah rekan saya tadi mafia peradilan itu korup semua. Apanya yang mau diberantas? Ya mereka Kalau lah, kita- Pak. Ya kalau kita mau bisa memperdagangkan perkara, apanya yang mau diberantas? Oke. Nah, untuk itu tidak ada jalan keluar. Yang harus dibersihkan sapunya. Penegak hukumnya harus bersih. Gimana caranya, Pak? Ya, ini harus dirubah. KUHP memberikan dan KUHAP sanksi. menurut Anda? Iya, harus memberikan sanksi bagi penegak hukum yang melanggar undang-undang. Sesuai dengan pasal 27 Baik. konstitusi kita. Saya minta Azas tanggapan. equality before the law. Baik. Kesamaan Tapi- depan hukum harus, wajib. Tadi disinggung oleh Asep, saudara Baik. Asep. Baik. Mau nggak presiden janji? Calon-calon presiden yang sekarang ini mencalonkan. Kalau dia atau keluarganya tersangkut kasus korupsi atau pidana, dia menyerahkan diri Menurut kepada Anda penegak Pak hukum. Prabowo Hatta mau nggak? Saya minta harus mau. Saya minta harus mau. Oke, Kalau baik. nggak saya- Pak Mahfud tolong Kalau nggak singkat saya saja mundur jadi pendukung. tambahan. Kalau nggak saya mundur jadi pendukung. Kita catat ya Pak ya. Harus mau. Oke. Jadi harus ada Pak Mahfud, komitmen. silakan. Kalau keluarga Baik. saya, kalau diri saya sendiri terkena masalah hukum, Baik, saya Pak siap Munir, untuk Pak Nurban diberikan silakan. sanksi bagi hukum. Kita bagi juga waktu kesempatannya Jadi, untuk Pak Mahfud. koalisi Prabowo Hatta ini namanya koalisi merah putih. Pak Nudirman pakai merah, saya pakai putih. Ya, jadi sudah pas ini. Nah, koalisi ini adalah koalisi partai politik. Kasus korupsi di, misalnya yang sekarang tadi diangkat Kementerian Agama, itu korupsi di Kementerian Agama, bukan di partai politik. Walaupun menterinya dari partai politik. Dan Ketua Parpol. Ya, makanya Pak Prabowo tidak koalisi dengan Kementerian Agama, koalisinya dengan partai politik. Tapi tersangkanya kan Beliau Surya maju Dharma Ali menjadi Pak. capres dengan satu komitmen. Kalau kita lihat visi misinya adalah bagaimana ketika beliau memimpin dengan ketegasan beliau, dengan kecerdasan beliau, ini akan membersihkan kasus-kasus korupsi secara sistemik. Nah, idenya secara lebih detail ini ada di kepala Pak Nudirman, ya. Ini detail, tapi waktu kita pasti nggak cukup untuk Iya. itu. Oke. Baik. Silakan Saya ditanggapi. tambahkan. Menjawab apa yang dikatakan oleh rekan saya Nudirman Munir soal kemauan untuk merubah, memperbaiki undang-undang itu tadi. Kenapa saya khususnya yang minta kepada teman-teman di Komisi 3 sejak ketika mulai kalian sibuk kembali ke dapil untuk mempersiapkan pencalonan kembali. Iya. Sementara saya melihat sudah tidak efektif. Saya khawatir kalau diforsir sementara dia menentukan nasib bangsa. Saya termasuk orang yang lobby-lobby teman-teman di Komisi 3 agar jangan kalian paksakan. Karena Ketok saya tahu palunya. persis isi dari rancangan undang-undang itu. Berilah kesempatan kepada calon
kepada anggota-anggota DPR periode 2014-2019. Itu tujuannya justru karena kemauan yang sangat luar biasa untuk memperbaiki peraturan itu. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, masih ada yang kedua. Singkat saja, Pak. kaitannya dengan bagaimana kita bisa, apanya lagi yang mau ditertibkan, apalagi yang mau diberantas kalau semua penegak hukumnya mafia peradilan dan sebagainya. Ya justru itu oknum-oknum yang ada di pengadilan, oknum penegak hukum dari tingkat dari penyidik, oknum jaksa, oknum advokat, itulah yang harus kita bersihkan. Kita mulai dari diri saya sendiri. Saya sebagai advokat, 37 tahun saya praktek sebagai advokat. Saya tidak pernah tahu yang namanya masuk ke pengadilan tipikor. Saya tidak pernah membela perkara narkotik sejak saya membentuk Granat. Itu komitmen. Jadi kita harus mulai dari diri saya sendiri. Dan sumpah saya hanya satu yang saya pastikan. Ketika saya pencalonan di DPR RI, saya haramkan diri saya untuk korupsi. Jangan kalian layat saya kalau saya mati, kalau saya korupsi. Baik, kita bicara juga kita soal kita mulai dari diri sendiri dulu. Baik, dari ICW sendiri, yang belum bicara tinggal yang dari ICW. Silakan, Emerson. Yang mau jadi presiden Pak Henry Yasodiningrat katanya. Ya, saya senang statementnya Bang Munir. Jangan sampai kayak konsep tapi miskin Action. implementasi gitu ya. Nah yang parah lagi kalau nggak ada konsepnya sama sekali gitu ya. Itu lebih parah, implementasi juga agak susah. Nah saya coba cermati dari beberapa visi misi atau program Capres-Cawapres gitu ya. Untuk isu korupsi tidak ada satupun di antara dua calon ini yang menyebutkan visi misinya berkaitan dengan isu korupsi. Bicara soal korupsi itu ada di program. Rencana, program strategis dan sebagainya. Yeah. Nah kemudian yang kedua catatan saya, tidak ada satupun di antara capres ini yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, gitu ya. Dan kemudian yang juga kita prihatinkan yang terlewat juga soal isu pendidikan anti korupsi tidak masuk di sini. Nah kedua calon gitu ya, baik Jokowi, JK atau Prabowo Hatta gitu ya. Saya tidak mau menyingkat jadi Prahara gitu. Baru disingkat. Ya itu menempatkan isu pencegahan dan penindakan kasus korupsi. Betul-betul ada. Cuma memang harus saya katakan lebih komprehensif kubu Jokowi JK ketimbang kenapa Anda katakan itu lebih komprehensif? Pertama begini, yang paling simpel. Saya coba cek semua kedua kubu ini. Jokowi JK kata korupsi disebut 21 kali. Sedangkan Prabowo Hatta hanya 5 gitu ya. Kemudian dari sisi keseriusan gitu ya. Jokowi JK 41 halaman, Prabowo hanya 9 atau 10 halaman. Dan saya agak curiga gini, yang dikatakan Pak Nudirman Munir, Bang Mahfud, saya sepakat gitu, semangatnya bagus gitu. Tapi tidak terjawab di visi dan misi program dari Prabowo Hatta. Jangan-jangan waktu itu belum dilibatkan gitu, karena memang ini kan injury time nih. Golkar masuk injury time, PKS juga masuk injury time. Jadi sebelum mereka menyusun program ini, saya melihat kok nampaknya ada sangat miskin terhadap gagasan gitu. Memang isu ini isu besar tapi tidak komprehensif seperti itu. Baik, saya langsung minta tanggapan Anda. Iya, satu pesan saya, Mas Emerson ini jangan suuzon dulu. Karena berprasangka baik ini bisa menggiring kepada kampanye hitam tadi yang dikritisi Bang Henry ya. Itu nggak boleh. Visi misi ini disusun bersama. Semua partai politik yang mau masuk hari Senin, yang mau masuk hari Jumat, Sabtu itu duduk bersama dan disepakati, makanya didaftarkan kan baru tanggal 20 gitu ya. Nah, memang visi misi Pak Prabowo itu 9 halaman. Karena visi yang ingin kami sampaikan tidak perlu berpuluh-puluh halaman, tetapi visinya mudah dicerna, mudah dibaca, mudah difahami. Apalagi kebanyakan masyarakat kita ini kan ya menginginkan bahasa yang mudah. Tetapi kenapa 9 halaman tidak? Kalau saya dengar katanya Pak Jokowi 40-an sekian halaman begitu ya visi misinya. Karena yang terpenting bagi bangsa Indonesia bukan lagi kalimat-kalimat tertulis. Buku sudah begitu banyak dibaca oleh rakyat negeri ini. Tetapi yang ditunggu, yang dibutuhkan adalah sosok kepemimpinan yang kuat. Sehingga kata korupsinya cukup 9 kali, bukan sekian puluh kali. Tapi implementasinya bernilai puluhan kali. Dan itu membutuhkan sosok pemimpin yang kuat yang menurut kami dan Pak Nudirman Munir ini
ya itu ada pada sosok Pak Prabowo. Oke, baik. Nanti kita juga dengarkan apa pesan dari masyarakat. Kita akan lanjutkan Forum Indonesia pemirsa sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Sebaiknya harus cepat, tanggap, dan nggak perlu bertele-tele dalam menangani kasus korupsi. Mereka lebih memperkuat aparat KPK-nya dan juga memperbanyak KPK yang ada di daerah. Presiden yang untuk kedepannya ini harus berani mengambil tindakan dalam artiannya. Benar-benar punya misi, punya keberanian benar untuk memberantas koruptor-koruptor itu baik di daerah maupun di yang duduk di kementerian atau dimanapun itu yang beliau-beliau yang bertugas. Harapan saya itu pemerintah lebih memperhatikan agar tidak ada korupsi di Indonesia. Di daerah juga harus diperiksa, macam di kabupaten-kabupaten yang kecil-kecil, di daerah itu harus diperhatikan juga. Menurut saya sih hukumannya itu harus sesuai sama jumlah uang yang diambil gitu ya sama koruptornya. Jadi kalau misalnya emang jumlahnya yang diambil banyak ya harusnya hukuman yang diberikan itu setimpal. Cara yang tepat adalah untuk hukuman mati, udah jelas. Hukuman mati sih bagus sih sebenarnya. Jadi kayak supaya untuk koruptor yang lain jadinya kapok. Jadi untuk nggak mau ikut-ikutan korupsi lagi. Tindak nyata yang tegas. Jadi juga jangan cuma sekedar teori di atas kertas, tetapi presiden yang nggak takut sama kekuasaan lebih besar. Ya harus tegas sih. Harus tegas itu yang pertama yang penting menurut saya. Terus dia juga harus punya pendirian. Terus dia juga harus sederhana sih supaya untuk mencegah tindak-tindak korupsi untuk kedepannya. Masyarakat dan juga harapan terhadap pemberantasan korupsi. Tolong jawab sesuai dengan visi misi masing-masing kubu koalisi. Apa yang akan dilakukan pertama kali soal pemberantasan korupsi jika terpilih? Silakan. Ya, visi misi yang disusun oleh Jokowi JK ini memang mengandung karakter yang ada di dalam dua tokoh ini, ya, baik Jokowi maupun JK. Di dalam visi misi ini ada 9 agenda prioritas, kemudian khusus di bidang hukum dan anti korupsi ada 42 prioritas utama. Nah, kalau kita lihat di situ dan kita kaitkan dengan apa yang menjadi komentar dari warga, ada keterkaitan antara harapan masyarakat dengan sosok Jokowi JK dan visi misi yang dicantumkan di dalam program ini. Nah, apa itu? Yang pertama tadi saya catat cepat, berani, sederhana. Kalau kita lihat Jokowi, selama ini kita lihat rekam jejaknya sudah terlihat bahwa Jokowi ini melakukan hal-hal yang konkret dalam hal mencegah pemberantasan korupsi. Bagaimana dia membuat layanan publik yang transparan, akuntabel, dapat dipercaya, dan gerakannya cepat, bersih, dan orang juga sederhana. Begitu pula dengan Yusuf Kala. Yusuf Kala orangnya juga cepat, dia bisa mencari penyelesaian dengan cepat, melihat satu permasalahan kemudian dicari solusinya, dan ini yang kita harapkan dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, tentu visi misi ini jangan mengawang-awang, berbeda dengan karakter dari orangnya. Kita harus lihat apakah memang cocok atau tidak dengan apa yang dituliskan di dalam visi misi ini. Baik, Pak Henry, silakan 30 detik untuk menambahkan 1 menit tadi selama ini kan Taufik Basari. Pemahaman tentang tegas, berani, seolah-olah dari postur tubuh, dari tindakan yang keras. Sebetulnya bukan itu. Ya, seorang yang posturnya kecil seperti Jokowi tidak boleh dikatakan bahwa dia lemah. Ya, bukti sudah menunjukkan ya bahwa dia orang yang berani, dia orang yang tegas, cepat. Yang kedua, dalam kaitannya dengan apa yang akan dilakukan ketika terpilih, kita lihat aja mungkin KPK mungkin membutuhkan LP atau rutan yang ekstra lebih banyak, mungkin seluas kota Bogor mungkin. Baik, penambahan LP dan rutan, itu catatan Anda. Baik, terima kasih. Tolong tepuk tangan. Pertanyaan yang sama, apa yang akan dilakukan jika terpilih prioritas utama soal pemberantasan korupsi? Kalau saya tetap berpendapat bahwa konsep-konsep ada beberapa puluh halaman, ratusan halaman, nggak ada gunanya. Cukup hanya beberapa kalimat saja, tapi betul-betul ada kemauan. Saya sepakat, bukan lihat postur tubuh, bukan. Tapi mau apa enggak? Walaupun kerempeng, kalau nggak mau sama aja. Jadi bukan karena kerempeng, kata Bu Mega kerempeng kan. Ini gagah, bukan karena kerempeng atau gagah. Baik, kita nggak bahas soal kerempeng atau enggak, kita bahas visi misi. Mindsetnya.
mindsetnya tuh betul-betul mau nggak berantas korupsi. Terutama di kalangan penegak hukum dulu. Supaya sapu yang kotor ini bersih, dulu. Okay. Kalau ini nggak bisa dilakukan, jangan mimpi kita berhasil akan memberantas korupsi. Baik. Siapapun presiden. Pak Mahfud silakan ditambahkan 30 detik. Baik, saya menyempurnakan kalimat Bang Nundirman ini. Iya. Jadi yang akan dilakukan ada 4 hal. Yang pertama adalah membangun budaya anti korupsi secara masif di tengah masyarakat, terutama dengan memanfaatkan, memaksimalkan institusi keluarga dan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan prinsip pemerintahan yang bersih dengan transparansi akuntabilitasnya, ya, dan juga didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang sesuai. Yang ketiga, memperkuat lembaga penegakan hukum, termasuk SDM-nya dari sisi integritas dan profesionalismenya. Dan yang keempat, yang paling penting pada akhirnya, hadirnya kepemimpinan yang kuat, cerdas, dan penuh keteladanan. Dan dalam hal ini, Prabowo siap memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik. Kita garis bawahi keteladanan. Dari pengamat, tolong singkat saja. Ya, ada yang menarik tadi, implementasi konkret. Saya kira bicara penegakan hukum, bukan tataran konsep apalagi halaman dikatakan di teman-teman. Justru penegakan hukum kita butuh penegak hukum, polisi, jaksa, hakim yang benar, advokat yang benar. Artinya apa? Saya khawatir, ini bidang eksekutif ketika bicara penegakan hukum, dia intervensi kekuatan yudikatif. Itu yang kita khawatirkan. Justru yang jadi masalah sekarang bagi eksekutif, sekarang yang jadi pola sekarang di bidang eksekutif itu, bagaimana sekarang aset-aset negara yang misalkan yang menyangkut pelayanan umum, kereta api, Pertamina, itu dikorup, dibungkus dalam bentuk perdata pada itu korupsi. Bagaimana konsep Kompresnya menghadirkan penegak hukum, artinya penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, tapi jangan intervensi oleh mereka, bahwa mereka punya kekuasaan memberikan hukuman yang tegas. Emerson, silakan, singkat saja. Pemerintah yang akan datang, pertama adalah bagaimana membalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya keseriusan soal pemberantasan korupsi. Kemudian kedua, keluar dari zona sebagai negara paling korup. Ketiga, adalah memberikan dukungan terhadap KPK dan koordinasi sinergi antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Baik, tepuk tangan untuk semua jawaban dan juga catatan dari para pengamat. Hidup di negara yang jujur, adil, dan bebas korupsi adalah impian seluruh warga di dunia. Jangan hanya diangan saja. Justru momentum pergantian pemimpin diharap mampu menuntaskan musuh yang merugikan bangsa. Kita sebagai rakyat harus pandai menentukan pilihan demi menciptakan Indonesia yang makmur dan sejahtera. Salam Forum Indonesia.